Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah, kita melanjutkan pembahasan fiqhul akhlak. Masih kita berbicara tentang adab dalam berbicara dengan teman kita. Di antaranya kata beliau, wa yanbaghi an tutayyib khatira man tuhadithuhu ma'a irsyadihi wa tawjihi ila al-afdal. Selayaknya kita untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, ya, walaupun kita sedang membimbing dia kepada yang lebih utama. Dan kita juga berusaha untuk memberikan bimbingan yang lebih baik tentunya kepada teman kita atau saudara kita yang kita ajak bicara tersebut. Sebuah contoh misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang-orang Ansar, ada beberapa orang Ansar, mereka datang kepada Rasulullah dan minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum, maka Rasul pun memberi. Thumma sa'aluh, kemudian mereka minta lagi. Fa'atahum, kemudian Rasul pun memberikan lagi. Thumma sa'aluh, kemudian mereka minta lagi. Fa'atahum, kemudian Rasulullah memberi lagi. Hatta nafida ma indah, sampai habis harta yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, memberikan bimbingan yang lebih baik, namun tetap menjaga perasaan mereka. Atau kata Rasulullah, ma yakunu 'indi min khairin falan addakhirahu ankum. Tidak ada harta yang ada pada sisiku yang aku sembunyikan dari kalian, tidak. Semua harta itu aku akan berikan kepada kalian. Namun kata Rasulullah, man yasta'fif yu'ifuhullah. Siapa yang menjaga kehormatannya, Allah akan jaga kehormatannya. Wa man yastaghni yughnihillah. Dan siapa berusaha untuk mengkayakan hatinya, Allah akan jadikan kaya hatinya dan qanaah. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Dan siapa yang sabar, Allah akan jadikan dia sabar. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan tidaklah seseorang diberikan sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Subhanallah, ikhwatul Islam, a'azakumullah. Perhatikanlah di dalam hadis ini. Ketika orang-orang Ansar itu minta kepada Rasulullah dan minta terus. Sehingga habis apa yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak melarang mereka meminta, karena memang sudah hak rakyat untuk minta kepada pemimpinnya. Akan tetapi, Rasulullah SAW memberikan bimbingan yang terbaik kepada mereka. Kata Rasulullah, harta yang ada pada diriku, aku tidak akan sembunyikan dari kalian. Tapi siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan sabarkan dia. Siapa yang berusaha untuk qanaah, dia mengkayakan hatinya, Allah akan jadikan hatinya kaya. Dan Rasulullah mengatakan tidaklah seseorang diberikan oleh Allah sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Betapa indahnya bimbingan Rasulullah SAW kepada mereka. Rasulullah tidak mengatakan kepada mereka, kalian kok minta-minta terus sih? Rasulullah tidak mengatakan kepada mereka, jangan kamu seperti itu. Tapi Rasulullah mengatakan, aku tidak akan menyembunyikan harta yang ada pada diriku, tapi orang yang sabar itu lebih baik. Contoh lagi adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dari hadis Hakim bin Hizam, semoga Allah meridainya. Hakim bin Hizam berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani. Aku pernah minta kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun memberikan kepadaku. Kemudian aku minta lagi, Rasulullah pun memberiku. Kemudian aku minta lagi, maka Rasulullah SAW pun kemudian memberiku. Summa qal,
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Ya Hakim, hai Hakim, inna hadzal mal khadirah hulwah. Harta ini hijau dan manis. Faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fih. Siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang qanaah, dia akan diberkahi padanya. Waman akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak fih. Dan siapa yang mengambil harta dengan penuh ketamakan dalam dirinya, dia tidak akan diberkahi, hai Hakim. Kalladzi ya'kul wa la yashba, seperti orang yang makan dan tidak akan kenyang. Subhanallah, ya. Ketika Rasulullah melihat sahabat ini minta terus, minta terus. Ya, ternyata Rasulullah bersabda, hai Hakim, harta itu memang Masya Allah manis, hai Hakim. Harta itu ranum. Ya, kata Rasulullah, siapa yang mengambil harta dalam keadaan ia qanaah hatinya, ya, artinya harta itu tidak disimpan di hatinya, tapi di tangannya, maka diberkahi hartanya. Tapi siapa yang mengambil harta itu dengan penuh qanaah, ya, di mana hatinya itu mengharap-harapkannya, hatinya itu begitu tamak kepadanya, maka kata Rasulullah, dia tidak akan diberikan keberkahan padanya. Ya, subhanallah. Maka mendengar nasihat ini, semenjak itu Hakim tidak lagi mau minta-minta, ya, tidak lagi mau minta kepada Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Sekarang kita akan membahas yaitu bagaimana menegur kesalahan, ataupun ya, bagaimana menjaga kehormatan orang yang berbuat salah. Apalagi kalau yang berbuat salah itu seorang alim, seorang ustadz, seorang yang mempunyai keutamaan, ya, yang tentunya ya, kita pun juga hanya jangan sampai karena gara-gara kesalahan 1 dan 2 itu kemudian malah menjatuhkan martabat si alim atau si ustadz ataupun orang yang mempunyai keutamaan tersebut. Ya, terkadang kita ini hanya sebatas melihat 1 kesalahan dan 2 kesalahan sudah, ya, orang tersebut seakan sudah tidak ada nilainya lagi di mata kita. Ya, hanya karena kesalahan 1 dan 2, padahal kalau kita perhatikan bagaimana kebaikan orang tersebut mungkin lebih besar, lebih banyak daripada kesalahan. Namun terkadang kita kebetulan, ya, qadarullah, Allah uji kita dengan menemukan kesalahan pada ustadz kita ataupun seorang alim ataupun seorang yang diberikan oleh Allah keutamaan. Tapi ternyata gara-gara hanya kesalahan dia, ya, kemudian kita pun menjauh dari dia. Kemudian kita pun ya sudah tidak lagi memandang dia dengan pandangan ya rasa cinta ataupun ya kehormatan. Kata beliau, "Idza akhfa'a fadilun minal fudala fi mas'alatin wa zallat qadamuhu fiha wa ra'aita an tubayyana lahu wajha khata'i fiha fadzakkirhu bima fihi min mahasin baina yaday bayanika wa tanbihika." Apabila orang yang punya keutamaan, ya, jatuh dalam kesalahan dalam sebuah permasalahan, dia tergelincir di dalam kesalahan dan engkau ingin menjelaskan kesalahan tersebut padanya, maka ingatkanlah ya dia dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Ya. Ketika kita menjelaskan kesalahan tersebut, tetap kita memuji dia, tetap kita menyebutkan tentang keutamaan dan keistimewaan dia. Qaddim nasihatak, kemudian dia berikan nasihat kepada dia. Fayakunu dzalika ad'a li tahyi'ati masyairihi biqabuli qaulika wal amali binushika, sehingga itu lebih menjaga perasaan dia dan lebih menerima perkataan kamu dan nasihat kamu. Fama minal bashar ahadun illa wa zallat qadamuhu fi mas'alatin minal masail aw akhta'a fi fahmiha. Siapa sih manusia di dunia ini yang tidak pernah salah? Siapapun manusia pasti pernah jatuh ke dalam sebuah kesalahan. Sehebat apapun alim atau ulama ataupun ustadz, dia manusia. Dan tak ada gading yang tak retak, pasti ia pernah jatuh dalam sebuah kesalahan, dalam permasalahan atau dalam ijtihadnya. Ya. Fadhkur li ahli al-fadl fadlahum
Waltamis lahumul ma'adzir fi akhfaihim. Maka ya tetaplah kita mengingat keutamaan mereka tersebut, dan carilah berbagai macam uzur untuk dia, alasan-alasan. Ya mungkin dia salah dalam hal ini karena begini dan begitu, mungkin karena begini dan begitu. Ya, karena memang ya sifat orang yang beriman tuh ya al-adzarun, kata para ulama, selalu memberikan maaf, ya mencari uzur dan tidak mencari-cari kesalahan. Berbeda dengan orang munafik itu selalu mencari-cari kesalahan. Ya, kalau ia bisa mendapatkan kesalahan, ia pun menjadi dia besar-besarkan kesalahan tersebut, bahkan dia sebarkan kepada manusia. Ala taqra kitab Allah, tidakkah engkau melihat bagaimana adab ya di dalam Al-Qur'an? Fi sya'ni Nabi Daud wa Sulaiman, tentang ya kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Di mana Allah Ta'ala berfirman, wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi. Dan Daud dan Sulaiman, ya ingatlah ketika keduanya menghukumi dalam sebuah permasalahan yang berhubungan dengan sebuah kebun, yang kebun itu kemudian dirusak oleh kambing-kambing suatu kaum. Fakunna li hukmihim syahidin, dan kami menyaksikan hukum mereka. Kemudian Allah mengatakan, fafahamnaha Sulaiman. Lalu kami pun memberikan pemahaman yang benar terhadap Sulaiman. Ya. Wa kullan ataina hukman wa ilma. Namun keduanya kami telah memberikan kepadanya hukum dan ilmu. Ya, seakan Allah mengatakan bahwa ya, hukum Nabi Sulaiman dan Nabi Daud terhadap permasalahan ini yang benar adalah Nabi Sulaiman. Ya, akan tetapi kemudian Allah menyebutkan tentang keutamaan keduanya. Allah mengatakan wa kullan ataina hukman wa ilma. Keduanya yaitu Daud dan Sulaiman telah kami berikan kepadanya hukum dan ilmu. Lalu Allah menyebutkan tentang keutamaan Nabi Daud. Wasakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Dan kami tundukkan bersama Daud gunung-gunung. Ya, di mana gunung itu bertasbih. Demikian pula kami tundukkan burung itu, dan kami yang melakukan itu semuanya. Subhanallah, ya. Ketika dalam sebuah permasalahan di mana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman kedua-duanya berijtihad, dan ternyata Nabi Sulaiman di pihak yang benar dan Nabi Daud di pihak yang salah. Ya. Allah mengatakan kami pun memberikan pemahaman kepada Sulaiman. Allah tidak mengatakan Nabi Daud salah. Ya, kenapa? Karena kesalahan satu dibandingkan dengan kebaikan yang banyak. Tidak boleh kemudian hanya satu kesalahan mengalahkan kebaikan yang banyak. Bukankah air apabila telah sampai 2 kula, ya, dia tidak membuat najis? Ikhwatul Islam azakumullah. Betapa indahnya Al-Quran memberikan adab, memberikan contoh kepada kita. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada manusia pemahaman yang Masya Allah, ya, bahwa dalam permasalahan ini walaupun Nabi Daud salah, tapi kami telah memberikan kepada Nabi Daud keistimewaan berupa keilmuan, berupa hukum yang tepat. Namun dalam hal ini kebetulan salah, dan kami ya tundukkan bersama Daud gunung-gunung, demikian pula ya burung-burung. Subhanallah, ya akhul Islam azakumullah. فإذا أخطأ شخص في مسألة فقل له مثلا يا هذا أحدناك تفهم ونعرف عنك الفضل والذكاء. Kalau misalnya ada seseorang salah, coba kita ucapkan begini misalnya, ya, wahai fulan, selama ini Masya Allah engkau ini pemahamannya lurus, bagus sekali, engkau ini seorang yang cerdas, ya diberikan oleh Allah keistimewaan sekali. Namun sayang dalam permasalahan ini tampaknya ya engkau jatuh dalam kesalahan, mungkin karena engkau capek ataupun yang lainnya. Ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian kita lihat contoh lagi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dalam adabnya menyebutkan keutamaan orang-orang yang diberikan oleh Allah keutamaan. Qala Allah Subhanahu fi sya'ni Nabi Ya'qub alaihissalam ma'a bani
Allah berfirman tentang Nabi Yakub bersama anak-anaknya. Allah berfirman, wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Berkata Nabi Yakub, hai anak-anakku, jangan kalian masuk dari satu pintu, tapi masuklah dari pintu-pintu yang banyak. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari takdir Allah sedikit pun juga. Sesungguhnya hukum itu milik Allah saja. Aku bertawakal dan kepadanya hendaknya lah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Ketika mereka masuk dari apa yang telah mereka Allah perintah, yang diperintahkan oleh ayah-ayah mereka, mereka pun juga tidak bisa mencegah daripada kehendak Allah sedikit pun juga. Ya, kecuali keperluan dalam jiwa Yakub yang ia ingin menyelesaikannya. Namun sesungguhnya Nabi Yakub itu, kata Allah, mempunyai ilmu terhadap apa yang kami ajarkan kepadanya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya. Lihatlah, perhatikan, dan ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yughni anhum minallahi min syai'. Artinya mereka sama sekali tidak bisa mencegah takdir. Ketika mereka berusaha dulu untuk masuk sesuai dengan perintah ayahnya, ya ke kota, jangan sampai dari satu pintu tapi beberapa pintu. Dan para ulama tafsir mengatakan, ya karena mereka itu diberikan oleh Allah wajah-wajah yang sangat tampan, ya khawatirkan mereka terkena penyakit ain dan yang lainnya. Sehingga Nabi Yakub alaihissalam menyuruh mereka untuk masuk dari pintu yang berbeda-beda. Ya. Kemudian Allah mengatakan, perbuatan hal seperti itu pun sebetulnya tidak menolak ya dari takdir dan kehendak Allah sedikit pun juga. Namun supaya tidak ada orang yang menyangka bahwa Nabi Yakub ya pemahamannya kok begitu, oh Nabi Yakub kok ya dangkal ilmunya. Padahal kan ya kalau mereka masuk dari satu pintu pun juga kalau Allah takdirkan tidak demikian ya nggak bakalan apa-apa. Maka Allah mengatakan wa innahu ladzu ilmin lima 'allamna. Sesungguhnya Nabi Yakub itu mempunyai ilmu terhadap apa yang kami ajarkan kepadanya. Untuk apa? Untuk ya menghilangkan dugaan-dugaan yang tidak baik tersebut. Ya, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Contoh yang lainnya, ya bagaimana Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Ya Ibrahim, a'rid an hadha, innahu qad ja'a amru rabbik wa innahum atihim adzabun ghairu mardud." Ketika telah hilang rasa takut dari hati Nabi Ibrahim, ya, dan datang kepada dia kabar gembira akan diberikan anak. Yujadiluna fi qaumi Lut, mereka pun menjidal kami tentang kaumnya Lut. Karena waktu itu, ya, dua malaikat ini datang kepada Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mempersilahkan, dan waktu itu dua malaikat ini ya datang kepada Nabi Ibrahim dalam bentuk manusia. Ya, kemudian Nabi Ibrahim mempersilahkan, bahkan kemudian ya setelah Nabi Ibrahim memasak daging sapi yang enak, kemudian setelah dihidangkan ternyata ya tangan mereka tidak sampai. Nabi Ibrahim merasa aneh, ini orang apa-apa. Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim ketakutan. Maka kemudian dua orang ini pun mengabarkan bahwa mereka adalah sebetulnya malaikat yang Allah utus kepada Nabi Ibrahim. Untuk apa? Memberikan kabar gembira ya bahwa Nabi Ibrahim akan diberikan anak dari istrinya Sarah itu. Ya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim bertanya, "Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun?" Lalu ya kalian ini urusan kalian selain ini apa? Kata mereka, kami diutus oleh Allah untuk mengadab kaumnya Lut. Rupanya Nabi Ibrahim protes, kenapa kalian adab?
Ya, mereka pun menjidal malaikat-malaikat itu. Padahal ya sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya Nabi Ibrahim untuk taslim saja. Tapi Nabi Ibrahim rupanya menjidal malaikat-malaikat itu, berdebat dengan malaikat itu. Tapi kemudian Allah menyebutkan, memberikan alasan kenapa Nabi Ibrahim mendebat malaikat itu. Nabi Ibrahim berkata, Allah berfirman, Inna Ibrahim al-halimun awwahum munib. Ibrahim itu orangnya lembut dan sangat selalu ingin kembali kepada Allah. Itu yang membuat Nabi Ibrahim berdebat. Nabi Ibrahim seakan karena kasih sayang dan jiwanya yang sangat kasih sayang, jiwanya yang lembut itu berkata kepada malaikat-malaikat itu, kenapa tidak tangguhkan dulu? Kenapa harus harus segera diazab? Apa tidak ada solusi yang lain dan yang lainnya? Tapi malaikat itu berkata, hai Ibrahim, berpalinglah dari ini, karena itu sudah perintah Rabbmu, dan tentunya Allah yang lebih tahu tentang keadaan mereka, dan mereka akan diberikan azab dan tak akan bisa ditolak. Subhanallah, ikhwata Islam, a'azakumullah. Lihatlah ya akhi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikian pula ketika Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan izin kepada orang-orang munafikin untuk tidak ikut berperang. Apa kata Allah? Afallahu anka lima adzinta lahum. Semoga Allah memaafkanmu, hai Muhammad. Kenapa engkau memberikan izin kepada mereka? Subhanallah. Ya Allah tidak langsung mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa kamu tidak mengizinkan? Kenapa kamu memberikan izin kepada mereka? Akan tetapi Allah memberikan sebuah adab kepada kita. Allah mengatakan kepada Rasulullah, Afallahu anka. Semoga Allah memaafkan dirimu. Lima adzinta lahum. Kenapa engkau segera mengizinkan mereka hatta yatabayyana sampai menjadi jelas antara yang jujur dan yang tidak. Al taqul li sahibika idzan idza fa'ala ma la turid afallahu anka lima sana'ta kadza. Nah, kalau begitu kita pun juga bisa praktikkan hal ini kepada saudara kita. Ketika kita melihat saudara kita kok melakukan sesuatu, kita katakan dulu afallahu anka. Semoga Allah memaafkan diri kamu. Kenapa engkau melakukan perbuatan ini? Sungguh ya akhi, adab yang agung sekali yang diajarkan oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran itu penuh dengan adab. Adab dalam Al-Quran luar biasa. Kitabullah, kitab suci Al-Quran ini penuh dengan adab ya akhi. Bagaimana Nabi sudah kita jelaskan kemarin bagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menasihati Fir'aun yang jelas-jelas seorang pemimpin yang zalim. Tapi Allah mengatakan, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina, dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Masya Allah. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan ia mau ingat atau takut. Sementara kita terkadang kepada sesama muslim saja, pemimpin yang masih muslim, begitu kerasnya, begitu arogannya. Di mana adab Al-Quran? Ketika Allah memanggil Banu Israel saja, Allah panggil mereka dengan panggilan yang membuat mereka tersanjung. Allah berfirman, ya Bani Israel, hai anak-anak ya Israel. Israel itu Nabi Yakub. Bagaimana kalau kita dipanggil oleh teman kita, hai anak bangsawan? Pasti kita tersanjung, akhi. Begitulah adab dalam Al-Quran. Makanya kalau kita perhatikan, Al-Quran adalah penuh dengan adab. Kitab suci yang sangat mengajarkan kepada kita adab di dalam kehidupan kita. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian kata beliau, wanzur ila hadhihi tariqah min turuqil ikhlas. Sekarang kita akan melihat bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita adab di dalam berbicara, yaitu bagaimana memuaskan orang yang mendengar pembicaraan kita, sehingga mereka betul-betul puas dengan alasan-alasan dan hujah-hujah kita. Karena terkadang ketika kita memberikan nasihat, kita juga harus memberikan alasan-alasan yang memuaskan hati dia.
Ya, sehingga pada waktu itu dia pun betul-betul puas dan dia sadar bahwa dia di atas kesalahan. Ala wahya taqrirul mukhatab bi usulin wa qawaid. Apa itu? Yaitu mengajak bicara, orang yang kita ajak bicara itu dengan cara apa? Memberikan kaidah-kaidah dan pokok-pokoknya. Tsummal bina'u ala hadhil usul wal qawaid ba'da iqrarihi. Setelah kita menetapkan ya kaidah-kaidahnya, pokok-pokoknya, baru kemudian kita akan berbicara di atas kaidah-kaidah tersebut. Dan ini ya ditunjukkan oleh banyak dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Contoh misalnya ketika Allah Subhanahu Wa Taala berhujjah kepada orang-orang musyrikin, ya, tentang siapa Tuhan mereka, siapa ilah mereka. Allah berfirman, sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Mereka mengatakan semua itu milik Allah. Katakan kepada mereka, apa kalian tidak ingat? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakan, siapakah pemilik langit dan bumi? Demikian pula pemilik arsy yang agung. Sayaquluna lillah afala tattaqun. Mereka akan menjawab, milik Allah. Maka katakanlah, apa kalian tidak takut kepada Allah? Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun. Katakan kepada mereka, siapa yang berada di tangannya ya kekuasaan segala sesuatu, dan bahwasanya Allah lah yang melindungi dan Allah tidak butuh pada perlindungan siapapun. Ya, jika kalian mengetahuinya, maka mereka akan mengatakan semua itu milik Allah. Subhanallah, ya akhal Islam, azakumullah. Dalam Al-Quran seringkali ya Allah memberikan hujah-hujah yang membuat orang yang mendengarnya pasti akan tercengang. Ini dia Jubair bin Mut'im ketika mendengarkan firman Allah. Ya, waktu itu Jubair bin Mut'im masih musyrik. Kemudian Allah turunkan firman-Nya. Ya. Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu, artinya jadi dengan sendirinya? Am humul khaliqun, atau mereka yang telah menciptakan dirinya sendiri? Am khalaqus samawati wal ard, ataukah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, bahkan mereka sendiri tidak yakin itu. Kata Jubair, ya, ketika aku mendengarkan ayat ini, kada qalbi an yatir, hampir-hampir jantungku terbang. Ya. Karena apa? Ini hujah yang sangat damighah, yang sangat kuat sekali. Allah mengatakan, apakah kalian hai manusia diciptakan dengan tanpa sesuatu, artinya jadi dengan sendirinya? Akal mana yang bisa menerima itu? Bahwa kita jadi dengan sendirinya. Ya. Kalau kita ditanya saja gelas ini atau buku ini, apakah mungkin dia jadi dengan sendirinya? Pasti orang berakal akan berkata tidak mungkin. Kata Allah, amhumul khaliqun, atau mereka yang menciptakan dirinya sendiri. Pernahkah kita atau ada orang berkata yang menciptakan diri saya adalah saya? Ya, mungkin ya orang yang berkulit hitam akan berkata, kalau yang menciptakan diri saya adalah saya maunya kulitnya putih, hidung saya mancung, saya juga ya ganteng dan yang lainnya. Ya, siapapun juga tidak akan bisa mengakui bahwa dirinya menciptakan dirinya sendiri. Berarti kedua ini tidak mungkin. Berarti mereka pasti diciptakan oleh Zat yang Maha Kuasa. Kemudian Allah mengatakan, ataukah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi? Ini lebih mustahil lagi. Ya, subhanallah ya akhi. Betapa Al-Quran penuh dengan hujah yang membuat manusia itu, kalau dia berpikir dia akan puas. Ya, dia akan tercengang akan kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran. Ya, tak akan lagi dia bisa menjawab. Ya, bahkan dia pun akan mengakui akan kebenaran yang hak yang dibawa oleh Al-Quranul Karim. Ikhwatal iman, azakumullah, ya. Maka dari itulah di sini pun juga tentunya kita di dalam memberikan nasihat ataupun ya ya memberikan hujah-hujah kepada teman kita, berusaha untuk supaya teman kita itu puas mendengarnya. Ya, biasakan kita dengan dalil, hujah, baik hujah itu secara nakal maupun akli. Ya, semoga yang singkat ini bermanfaat, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang masih pada pembahasan yang sama.
Ya wabillahi taufiq. Nah, baik, syukur jazakallahu khair, barakallahu fiik atas pembahasan yang telah disampaikan, yang mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 dan alhamdulillah di layanan pesan singkat jadi 081317776543 atau di 0819896543. Sudah banyak yang masuk pertanyaan yang berhubungan di kesempatan pagi hari ini. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya Nur di Samarinda. Ibu Nur di Samarinda, silakan. Iya, saya baru melahirkan. Saya kurang tahu tentang akikah. Kalau misalkan 7 hari saya nggak mampu, itu bisa ditunda. Baik, iya, baik. Itu saja. Sebentar. Kalau tentang cukur gundul itu apa dipotong? Iya. Baik. Cukup ya? Akikahnya iya. Makasih ya. Iya, Ibu Nur Samarinda, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahwa akikah yang disyariatkan itu di hari yang ke-7, yaitu dengan disembelihkan kambing, kemudian dicukur rambut dan diberi nama, ya. Dan kemudian rambut itu ditimbang dengan perak, kemudian diinfakkan harganya. Itu saja ritual yang Rasulullah ajarkan, tidak ada ritual-ritual yang lainnya. Namun apabila kita mengadakan walimah, persilahkan saja, ya, akan tetapi ini pun butuh contoh dari Rasulullah dan para sahabatnya. Namun bagaimana kalau kita tidak mampu untuk membeli kambing, apakah kita sembelihkan di hari yang selanjutnya? Allahu a'lam. Apabila kita memang tidak mampu untuk membeli kambing, tetap di hari ke-7-nya kita cukur rambutnya, kemudian kita berikan nama. Adapun penyembelihan kambingnya, maka itu bisa dilaksanakan pada hari ke-14 atau pada hari ke-27, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya, bahkan kalau memang ternyata belum mampu juga, silahkan dia diakikahkan setelah kita mampu. Setelah si anak misalnya sudah berusia 2 tahun baru kita mampu, ya silahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang saya lebih merujukkan kesahihan riwayat tersebut, bahwa Rasulullah SAW aqa'an nafsi ba'dama bu'its. Bahwa Nabi SAW mengakikahkan dirinya setelah diutus menjadi Nabi dan Rasul. Ya, umurnya sudah 40 tahun lebih. Ya. Ternyata Rasulullah mengakikahkan dirinya setelah Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul. Nah, berarti ini menunjukkan kalaupun kita misalnya ternyata kita setelah bertanya kepada orang tua kita, saya dulu waktu kecil diakikahkan enggak? Enggak. Nah, boleh kita mengakikahkan diri kita sendiri, sebagaimana dalam riwayat tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Untuk Ibu Nur yang berada di Samarinda. Dan selanjutnya, silakan yang kedua di belakang Ibu Nur yang ingin bertanya langsung. Kami terima masih di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Zaidan dari Samarinda juga, Pak. Abu Zaidan di Samarinda kembali. Ya, silakan Abu Zaidan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Begini, Ustaz. Ada pada saat saya mengikuti suatu majelis taklim, seorang Ustaz itu menyampaikan tentang satu hadis, undur mangkola wala tandur mangkola, bahwa kita jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang disampaikan. Baik, kemudian dia melanjutkan bahwa untuk kondisi saat ini kita nggak bisa seperti itu, karena dia berhujah dengan satu hadis yang mengatakan bahwa pada akhir zaman itu akan ada orang-orang yang berpakaian seperti kalian, berbahasa seperti kalian, tapi membawa kepada kesesatan. Apakah pendapat seperti ini bisa dibenarkan? Dan kalau kemudian kurang tepat, bagaimana cara terbaik bagi saya untuk mengingatkan ustaz tersebut? Mohon pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kepada Bapak keberkahan di pagi hari ini dan kepada kita semuanya. Ucapan Ustaz tersebut dari sisi, kalau menurut saya ya, dari satu sisi betul, tapi dari satu sisi lain kurang tepat. Kenapa demikian? Pertama, harus dibedakan antara menerima kebenaran, ya, dalam rangka menasihati,
dengan duduk bersimpuh untuk menuntut ilmu. Menerima kebenaran bila ada orang yang menasihati kita. Ya. Selama nasihat itu benar, wajib kita terima siapapun yang mengucapkannya. Misal kalau misalnya kita jatuh dalam kesalahan, ya. Ternyata kita ditegur oleh orang yang kita tahu dia itu suka mabuk-mabukan. Dan tegurannya benar. Apakah kita terima? Ya, kita terima walaupun yang mengucapkan ini orang yang suka mabuk-mabukan. Iya. Misalnya kita lewat dalam keadaan melewati orang tidak mengucapkan salam. Terus ada orang mabuk berkata, kamu kok lewat begitu saja nggak mengucapkan salam sih? Kan Rasulullah SAW menganjurkan kita menebarkan salam. Ya, kita harus terima karena ucapan itu hak, betul. Dan Rasulullah yang mengatakan afsyus salam bainakum, ya, tebarkan salam. Makanya ya di zaman Rasulullah SAW, ya ketika waktu itu Rasulullah SAW menugaskan Abu Hurairah untuk menjaga makanan zakat fitr. Ternyata apa yang terjadi? Datang setan berbentuk manusia untuk mencuri makanan, lalu kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Rupanya dia ya meminta dikasihani, kemudian dilepaskan Abu Hurairah, lalu ditegur oleh Rasulullah SAW sampai 3 malam berturut-turut. Di malam ketiga itu ya setan ini berkata kepada Abu Hurairah apa? Hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kepada kamu suatu bacaan yang apabila kamu baca, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Kata Abu Hurairah, apa itu? Kata setan, bacalah ayat kursi, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Masya Allah. Kemudian di pagi harinya ya Abu Hurairah lapor kepada Rasulullah. Abu Hurairah belum percaya dulu, karena orang ini siapa? Tidak diketahui, pencuri lagi. Bagaimana Abu Hurairah hendak menerima perkataan pencuri ini? Tapi Abu Hurairah ingin bertanya dulu, benar nggak ya perkataan orang ini? Apa kata Rasulullah? Shadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar, walaupun dia tukang berdusta. Padahal yang mengucapkan siapa? Setan. Ketika yang diucapkan oleh setan itu benar, Rasulullah membenarkan. Ya. Maka dari itu bab masalah nasihat, ada orang yang menasihati kesalahan kita, menegur kesalahan kita. Kalau memang kita di pihak yang salah dan dia pihak yang benar, siapapun yang mengucapkannya, terimalah. Tapi untuk duduk ya di majelis ta'lim ataupun berguru kepada seseorang, maka tidak boleh kecuali kepada orang yang telah memenuhi kriteria dan syaratnya. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna min asyaratis sa'ah, di antara tanda hari kiamat, an yultamasal ilmu indal asaghir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asaghir. Siapa itu al-asaghir? Kata Abdullah bin Mubarak di perawi hadis tersebut, yaitu ahlul bid'ah, ya pelaku-pelaku atau para ahli bid'ah. Lihat, ya Rasulullah SAW mengatakan, ya tidak diperkenankan kita menuntut ilmu, mengambil ilmu dari mereka. Ya, yang dalam artian kita duduk bersimpuh di hadapan dia, mengambil ilmu dia, itu tidak diperkenankan, tidak diboleh kepada setiap orang. Makanya Imam Nawawi mengatakan, wala yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamalat ahliyatuh. Tidak layak bagi seorang penuntut ilmu untuk mengambil ilmu kecuali dari orang yang telah sempurna keahliannya. Ikhwatul Islam azakumullah. Ya. Adapun hadis yang disebutkan tadi tentang adanya orang yang mereka akan membawa atau orang-orang yang memperlihatkan kebaikan, kezuhudan dan yang lainnya, tapi ternyata yang diucapkan adalah kesesatan. Maka yang seperti ini ya akhwat Islam azakumullah masuk di dalam bab yang tadi, yaitu mengambil ilmunya. Adapun kalau kita yang salah dan kita diberikan nasihat dan ternyata nasihat itu betul hak dan kita yang salah, ya dalam masalah membab munasahah, ya maka kita terima ya akhi. Memang kalau itu memang kebenaran kita terima. Makanya ya kalau yang menegur kita adalah ya setan dan ternyata setan benar, apakah berarti boleh kita menuntut ilmu kepada dia? Tentu tidak. Dibedakan antara ini dan itu, Allahu a'lam, itu yang saya pandang ya.
Allahu a'lam. Ya, baik. Terima kasih banyak jazakallahu khair. Demikian untuk Bapak yang berada di Samarinda. Dan selanjutnya kami masih terima di layanan telepon, silakan 0218236543 yang ketiga di kesempatan pagi hari ini. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Rashid ya di Jakarta Pusat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak Rashid pagi ini, sehat? Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah juga ini bisa masuk. Ya. Ini terkait menasehati Pak Ustadz. Iya. Sebetulnya saya sudah pernah bertanya juga kepada Pak Ustadz ketika imam-imam rawatib di dekat masjid ini ada yang belum sesuai gitu Pak Ustadz. Demikian juga jamaah. Nah ketika itu kan bagaimana teknik sudah diberitahu oleh Pak Ustadz, antara lain misalnya dengan memberi brosur atau CD atau apa. Nah saya kan belum punya itu Pak Ustadz. Sementara kepada Ustadz lain saya pernah bertanya, ya kita memang terutama tekniknya menyampaikan, dan itu merupakan PR katanya bagi Bapak selama Bapak tidak menyampaikannya. Nah saya ada pemikiran, kita kan tidak mengenal mereka Pak Ustadz. Iya. Apakah saya ada kiat, apa saya harus kenal dulu, sudah akrab baru saya sampaikan, atau bagaimana Pak Ustadz? Iya Bapak. Ini aja Pak Ustadz. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya memang kalau kita tidak dikenal orang, biasanya ucapan kita pun tidak akan didengar oleh orang. Orang akan mendengar ucapan kita bila dia kenal kepada kita dan menghormati kita. Iya. Maka kalau misalnya kita kenalan dulu kepada mereka, ya kita ngobrol sama mereka masalah dunia dulu lah. Yang penting kita bagaimana akrab dulu. Kemudian kita pun juga ya silaturahim ke rumahnya. Kalau bisa kita undang dia makan di rumah kita. Kemudian kita berikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Ya setelah kita akrab, setelah mereka juga senang sama kita, baru kemudian kita berikan sedikit demi sedikit ya kaidah-kaidah dalam agama, tidak langsung menohok ya perbuatannya tentunya ya. Tapi kita berikan dulu sebuah kaidah-kaidah yang supaya mereka bisa paham dulu. Ya, seperti misalnya tentang wajibnya menghormati ulama adalah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Ya, ini dulu dibahas kepada mereka, disampaikan bahwa ulama itu manusia biasa. Ulama itu tidak lepas dari kesalahan. Ya, pendapat ulama boleh dijadikan hujah kalau ternyata sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dalam masalah perselisihan ulama, kita tidak boleh berdalil dengan pendapat ulama. Nah, kaidah-kaidah ini yang harus kita tetapkan dulu kepada mereka, fahamkan dulu Pak. Sebab kalau kita langsung menegur kesalahan mereka, sementara mereka tidak paham kaidahnya, mungkin mereka tidak kamu terima. Tapi ketika kita berikan dulu kaidahnya, pahamkan dulu, ya, seperti halnya kita hendak membangun sebuah rumah, ya, kita bangun dulu sebuah pondasinya dulu. Kalau pondasinya sudah kuat, baru membangun tiang-tiangnya. Sementara mereka tidak punya pondasi yang kuat untuk kita berikan kepada mereka nasihat yang baik. Nah, disinilah kemudian kita berikan kepada dia apa kaidah-kaidah yang tentunya bermanfaat. Ya, sesering mungkin, ya, memberikan contoh-contoh dan yang lainnya. Setelah kita lihat mereka sudah paham kaidah tersebut, baru kita masukkan contoh-contoh yang kita inginkan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, ya, Bapak bisa memberikan hujah-hujah yang kuat kepada mereka. Wallahu a'lam. Walaupun tentunya hidayah di tangan Allah, ya. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khair. Demikian untuk Bapak Rashid ya, yang berada di Jakarta Pusat. Dan selanjutnya kami akan angkat terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mengapa rata-rata kita lihat orang yang tadinya luas dalam bergaul di masyarakat, tapi ketika mereka mendapatkan hidayah sunnah, keluasan itu tiba-tiba hilang begitu saja, berubah menjadi sering diam dan tidak bertegur sapa kepada orang umum ketika lewat atau melewati orang-orang. Tidak seperti ketika mereka belum mendapatkan hidayah. Apakah ada yang salah dalam hal ini, Ustaz? Mohon penjelasannya.
menjadi sebuah pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Iya, ada faktor yang saya tampaknya perlu dikritisi. Apa itu? Dia terpengaruh oleh teman-temannya. Ya, ketika dia mendapatkan hidayah sunnah, kemudian dia pun bergaul dengan teman-temannya, yang ternyata teman-temannya juga sama begitu. Ya, cuek sama orang awam, ya, kemudian seakan-akan dirinya menganggap lebih baik daripada mereka, dan tidak ada kasih sayang bagaimana cara berpikir untuk mendakwahi orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Nah, karena dia punya teman-teman seperti itu, akhirnya terpengaruhlah dengan lingkungannya. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada faktor kejiwaan. Dia merasa saya banyak dosa. Ya. Sehingga dia banyak dosa, kemudian ini kita mimbab husnudzon saja kepada dia. Ya. Dia mungkin karena dia banyak pikiran, memikirkan dosa-dosanya, akhirnya nggak sempat untuk tersenyum sama orang lain. Mudah-mudahan seperti itu. Atau yang ketiga, ya, kedangkalan ilmu. Ketika dia tahu tentang kebenaran dan dia tahu kesesatan, dia benci kepada kesesatan. Dia benci kepada kemaksiatan. Dia benci kepada sesuatu yang bertabrakan dengan syariat. Dia benci. Tapi kemudian dia belum paham bagaimana mengekspresikan kebencian tersebut. Ya, seakan-akan yang ada di pikiran dia bahwa saya harus barok dari setiap orang yang berbuat maksiat. Saya harus berlepas diri. Saya harus keras terhadap orang yang berbuat maksiat. Saya harus begini dan begitu, sehingga akhirnya dia dengan kedangkalan ilmu dia seakan dia menganggap bahwa sesuatu yang sifatnya tidak disukai oleh Allah, ya kita harus tegas dong kepada dia. Iya, biasanya karena kedangkalan ilmu juga. Ya, padahal kebencian kita kepada seseorang terkadang tidak harus kita ekspresikan, tidak. Ya, ini dia Rasulullah SAW, sebagaimana pernah kita sampaikan hadisnya, ya. Waktu itu ada seseorang minta izin kepada Rasulullah. Ya, dia ingin bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah melihat dari kejauhan, kata Rasulullah, "Bi'sal akhul asyirah, bi'sal ibnul asyirah." Itu orang seburuk-buruknya, ya teman, ya akhlaknya tidak baik. Kemudian Rasulullah mengizinkan dia masuk. Ketika orang itu datang dan duduk di hadapan Rasulullah, Rasulullah tersenyum padanya, ya, bermanis muka kepada dia. Sehingga akhirnya Aisyah merasa aneh. Ya, setelah orang itu pergi, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi engkau mencela dia dari kejauhan, tapi setelah orang itu datang di hadapan engkau pun bermanis muka kepada dia. Apa ini ya Rasulullah?" Mungkin sebagian orang akan menganggap ini tamyi ataupun ya bermuka dua atau yang lainnya. Tapi apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah, mata ahidtini fahisha." Hai Aisyah, kapan engkau mendapatkan diriku berbuat tidak baik? Ya Aisyah, in asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah man wada'ahu an-nas ittiqa'a syarrih. Sesungguhnya sekeras-kerasnya adab, hai Aisyah, kelak pada hari kiamat itu adalah orang yang dijauhi oleh manusia karena takut keburukannya. Maksudnya Rasulullah SAW melihat orang ini, kalau Rasulullah SAW bersikap abus, ya, wajah beliau itu tidak tersenyum ataupun cemberut atau memperlihatkan kebencian, dikhawatirkan orang ini malah lari, dikhawatirkan orang ini malah menjauh dari kebenaran. Ya, sementara dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW, "La takun aunan li syaitan ala akhik." Ya, jangan kamu menjadi pembantu-pembantu setan untuk menyesatkan saudaramu. Nah, disinilah ya terkadang ikhwah-ikhwah yang baru, yang sudah faham, alhamdulillah, ya, dalam mengaplikasikan ilmunya tersebut terlalu letterlock begitu, tanpa melihat maslahat dan mafsadah. Ini juga sebetulnya fenomena yang sangat tidak bagus dan sangat tidak menguntungkan untuk dakwah. Andaikan mereka ketika dahulu kepada manusia selalu tersenyum, ya akrab, setelah ngaji pun tetap seperti itu, Masya Allah, tentu akan bermanfaat untuk dakwah. Tapi saya tidak tahu kenapa ya setelah mengaji kemudian berubah sikap.
Dan ini juga ada faktor yang keempat, wallahu a'lam, naudzubillah, jangan sampai yang terkena faktor keempat ini adalah rasa ujub di hati. Merasa ujub dirinya sudah punya ilmu, merasa ujub dirinya sudah banyak ilmunya, sudah banyak amal solehnya, lalu kemudian kita menganggap remeh orang yang awam tersebut, merasa dirinya sudah lebih tinggi makomnya daripada dia. Yang seperti ini yang dikhawatirkan oleh para ulama terdahulu, ya akhi. Kata Ibnu Qayyim, wahai anda yang sholat tahajud, jangan anda meremehkan orang yang tidak sholat tahajud. Wahai anda yang berpuasa sunnah, jangan anda meremehkan orang yang tidak berpuasa sunnah. Bisa saja engkau sholat tahajud, sementara saudaramu tidak sholat tahajud, ternyata dia di mata Allah lebih tinggi dan lebih dicintai oleh anda yang sedang sholat tahajud. Ya, kata Ibnu Qayyim membawakan perkataan sebagian ulama, ya, orang yang bangun dalam keadaan tidak tahajud lalu ia menyesal, itu lebih baik daripada orang yang setelah sholat tahajud lalu dia merasa ujub dan bangga dengan amalannya. Karena amalan itu tidak akan diterima apabila disertai dengan rasa ujub, ya akhi, rasa bangga diri. Ya, kita terkadang menuntut ilmu, merasa diri kita sudah menjadi orang yang sudah senior dalam keilmuan, malah menjadikan ilmu itu sedikit takabur, ya, menjadikan kita seakan-akan lebih dari orang lain. Subhanallah, padahal seharusnya ilmu itu malah melahirkan ketawaduan. Seharusnya ilmu, dengan banyaknya ilmu itu semakin melahirkan kasih sayang. Oleh karena itu, coba ya, kalau kita perhatikan ayat Al-Quran, ya, ilmu itu selalu disandingkan dengan rahmat, sebagaimana pernah kita sampaikan. Rahmat dan ilmu, kasih sayang dan ilmu itu harus seimbang, akhi. Ya, ketika malaikat pemikul arash berdoa kepada Allah, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, ya, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Mengapa Allah menyebutkan rahmat dan ilmu-Mu? Karena kasih sayang tanpa ilmu, dikhawatirkan kasih sayang tanpa ilmu tersebut akhirnya dengan kebodohan. Akibatnya memberikan kemudaratan. Ilmu tanpa kasih sayang pun akan menimbulkan kemudaratan. Sehingga akhirnya tidak lagi seseorang hanya karena dengan keilmuannya ia tidak rasa ada sayang kepada manusia, sehingga mudah untuk menyesatkan ataupun menyikapi dengan keras, arogan dan yang lainnya. Tidak ada rasa kasih sayang. Ya, padahal seharusnya ilmu dan rahmat itu harus selalu disandingkan, akhi. Ya, semakin kita berilmu, semakin besar kasih sayang kita, ya, kepada manusia. Makanya Syekhul Islam Taimiyah berkata, Ahlus Sunnah wal Jamaah a'rafun nasi bil haqqi wa arhamuhum lil khalq. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang yang paling tahu kebenaran dan paling sayang kepada manusia. Di mana kita menjadi kasih sayang Rasulullah dan para sahabatnya. Lihat para sahabat ketika yang datang itu orang yang mau masuk Islam, langsung disambutnya dengan hangat, seakan-akan mereka ini berada dalam sebuah keluarga. Ya, kenapa kita tidak demikian? Terkadang ketika kita melihat orang yang awam yang belum mendapatkan hidayah, kita pelototi dia, seakan-akan ya dia itu orang ya, seperti apa begitu. Tidakkah kita berpikir ketika kita melihat dia, kasihan, bagaimana saya bisa memberikan hidayah kepada dia? Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan unta merah. Ya, andaikan pandangan kita seperti itu, luar biasa sekali. Ya Allah. Ya, baik, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihat yang sangat bermanfaat sekali untuk Abdullah yang berada di Jakarta. Dan selanjutnya masih di layanan pesan singkat kami akan angkat. Kita ada pertanyaan, ya Ustaz. Apakah termasuk akhlak yang jelek apabila seorang istri atau saya, ini di pertanyaan ini seorang istri minta pilihan pada suami untuk memilih salah satu istrinya karena dia menikah tanpa sepengetahuan saya? Hal seperti ini tentu, wahai istri yang baik, ya, istri yang bijak dan istri yang berusaha untuk mengikuti sunnah Rasul, tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah. Ya, bila memang ibu yang bertanya tadi adalah istri yang berusaha mengikuti Rasulullah dan cinta kepada Rasulullah, janganlah melakukan perbuatan seperti itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha, ya, litakfa ma fi ina'iha.
Janganlah seorang istri meminta kepada suami untuk menceraikan madunya, ya, untuk memenuhi apa yang ada di bejananya. Jangan, kata Rasulullah. Kalau memang suami anti sudah menikah lagi, dan memang anti mencintai Allah dan Rasulnya, dan mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, ya, berpikirlah bagaimana supaya suami bersikap adil. Katakan kepada suami, hai suamiku, mungkin ini sudah takdir Allah kepada saya ingin sabar dengan ketentuan Allah ini, dan Allah sudah mengizinkan Anda sebagai seorang suami untuk menikah lagi, maka sikap kamu, hai suami, bersikap adillah, ya, bersikap adillah dalam nafkah, pembagian malam, dan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya idza kana rajul indahu imra'atan atau kama qala, apabila seorang laki-laki memiliki dua istri, ya, famala ihda ila ihdahunna, lalu ia condong kepada salah satunya tanpa yang lainnya, ja'a yaumal qiyamah, ya, wa shiqquhu saqit. Dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan salah satu bagian tubuhnya gugur. Subhanallah, ya. Bayangkan anti cinta kepada suami, anti, apakah ibu suka kalau suami nanti pada hari kiamat datang dalam keadaan gugur, ya, salah satu bagian tubuhnya? Ya, kalau ibu berkata kepada suami, ceraikan dia, berarti ibu zalim. Ya, kalau sampai suami menceraikan dia, ibu zalim. Telah menjadikan seseorang wanita, ya, menjadi janda gara-gara ibu. Maka dari itulah, ya, kewajiban ibu tadi yang bertanya, yang pertama bersabar, yang kedua mengharapkan keridhaan Allah semata. Ingatlah bahwa kehidupan dunia sementara, ya, kehidupan dunia sementara. Kalau ibu tidak dimadu di dunia, ibu akan dimadu di surga. Karena setiap laki-laki itu akan diberikan oleh Allah, ya, bidadari dua, ya. Mau tidak mau ibu pasti akan dimadu, kalau enggak di dunia ya di akhirat, ya. Kemudian berusahalah ibu, ya, tawakal kepada Allah, minta kekuatan, kesabaran hati, dan terus mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah, dan berusaha untuk berbakti kepada suami, dan jadikan suami sebagai surga ibu, ya, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dahulukan emosi, jangan dahulukan perasaan, ya, tapi dahulukanlah ilmu yang telah ibu ketahui dari Allah dan Rasulnya. Memang itu berat, tapi itulah memang kehidupan dunia, darul ibtila. Ya, dunia itu memang tempatnya ujian. Dunia bukan untuk selama-lamanya kita hidup di dunia. Sayang sekali kalau ternyata kita, ya, hanya ingin mengejar kesenangan diri kita, akhirnya kita menggadaikan kehidupan akhirat kita. Ya, na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah, wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak atas jawaban nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khair. Demikian untuk ibu yang bertanya. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan masih di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Assalamualaikum ya Ustaz. Ya Ustaz, kami memiliki usaha atau wira swasta, tapi selama kami buka usaha, mengapa untuk saudara-saudara yang nampak sebagai muslim yang benar-benar tampilannya sunnah tapi tamak dengan harta, tidak mau rugi sedikit pun, bahkan terlihat biarlah orang rugi asalkan dia untung. Padahal kita lihat semua saudara yang penampilannya biasa saja, itu bisnis dengan mereka berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Bahkan ada yang terlihat angkuh dengan kesolehannya tersebut, dan juga pernah kami hampir ditipu dengan penampilan saudara kami yang muslim. Salahkah kami jika sekarang kami selalu merasa tidak senang bila harus berurusan masalah bisnis atau uang dengan saudara yang tampak sebagai muslim, seperti contohnya berjenggot dan lainnya? Bagaimana dengan keimanannya kepada Allah yang tampak baik tapi sesama muslim itu terlihat angkuh? Iya, sebuah fenomena yang tentunya sangat tidak baik dan bagus. Tentunya, ya, apabila kita tahu orang tersebut tidak layak untuk bermuamalah dengannya, siapapun dia, walaupun dia orang yang berjenggot di atas mata kaki, yang mengamalkan sunnah Rasul, yang suka sholat tahajud, tapi kalau dalam bermuamalah ternyata tidak bisa dipercaya, ya, kewajiban kita adalah untuk tidak bermuamalah dengan dia. Supaya apa? Supaya menghindarkan dia dari jatuh kepada, ya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau saya katakan
Kalau Bapak bertanya, salahkah saya? Saya katakan tidak salah. Walaupun demikian, kita jangan menghukumi semuanya sama. Ya, mungkin kebetulan Anda bertemu dengan orang-orang yang berjenggot, yang udah ngaji sunnah, yang kenyataannya demikian. Tapi di sana alhamdulillah ada juga yang berjenggot, yang udah ngaji sunnah, mereka profesional di dalam ya muamalah. Ya, mereka betul-betul bagus di dalam menjalankan amanah. Ada alhamdulillah. Tapi ya inilah, terkadang ketika kita kecewa dengan seseorang atau 2 orang atau 3 orang, terkadang kita sudah memberikan vonis secara umum. Oh, berarti semua yang berjenggot itu begini dan begitu, padahal tidak. Ya. Yang kedua, jangan sampai hal seperti ini menyebabkan kita benci kepada sunnah Rasul. Ya, karena ini namanya kesalahan individu. Ya, karena itu individunya yang salah. Bukan jenggotnya yang salah, bukan cengkrangnya yang salah, bukan sunnah Rasul yang salah, tapi yang salah dia. Ya, maka dari itulah kalau kita sudah tahu bahwa dia memang dalam masalah muamalah tidak baik dan tidak bagus, tidak amanah dan yang lainnya, kita tidak mau bermuamalah dengan dia dalam masalah duniawiyah seperti berdagang ya dan yang lainnya, enggak masalah. Ya, karena kita butuh kepada orang yang bisa dipercaya. Ya, karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna khairal man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang kamu upah itu siapa? Yang qawi dan amin, kuat dan amanah. Kuat tapi tidak amanah, ya bahaya. Amanah tapi lemah juga kurang bagus. Maka kita yang kita inginkan adalah 2 perkara ini, kuat dan amanah. Ya. Namun tentunya antum pun berusahalah memberikan nasihat, setidaknya dengan contoh dari antum. Ya. Untuk memberikan suri tauladan yang baik kepada dia. Ya, nasihat-nasihat yang baik kepada dia. Ya, wallahu a'lam. Nah. Ya, baik, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya yang berada di Lubuk Linggau, Sumatera Utara. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan telepon. Silahkan di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Halo. Silahkan. Ya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ini dengan Irmi di Balikpapan. Di Balikpapan, Ibu Irmi, silahkan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah. Ini sunnah Rasul. Ulun berjalan di sunnah Rasul, tapi keluarga ulun orang awam. Suami ulun tadi malam marah sama ulun. Kamu itu sunnah Rasul aja. Ulun jadi istri. Di luar masa aku ulun kerjakan karena Allah kalah. Tapi tadi malam ulun. Ibu, mungkin bicaranya sambil tenang dulu, Bu, supaya saya paham dengan pertanyaan Ibu, ya, dan tidak salah di dalam memahami. Tadi malam suami ulun bilang, kami itu sunnah Rasul terus. Kita ini masih hidup di dunia, sudah dosa dengan sunnah Rasul. Ulun ini guru, ulun ini Ustaz, semakin kesini semakin takut sama Allah. Maksudnya bagaimana, Bu, ya? Takut kalau ulun tidak mengerjakan fardu, tidak mengerjakan sunnah, ulun takut sama Allah, ulun takut sama azab Allah. Ya, mungkin nasihat yang ingin Ibu dapatkan dari Ustaz. Nah, baru bilangnya suami kayak gini, lama-lama bilang aku jenuh kalau kamu kayak gini. Ulun ini kan ada ketidakpahaman, ada gambar-gambar di rumah, foto-foto yang bernyawa. Ulun ngomong baik-baik, bolehkah kalau kita lepas aja ini, karena malaikat Muhammad itu tidak mau masuk. Kalau kamu boleh kan, kalau kamu tidak boleh kan ya tidak apa-apa. Malah dibilang begini-begini, pokoknya yang tidak baik lah dikeluarkan. Sampai ulun bilang sudah gini aja, kalau kamu tidak bisa nerima aku begini, silakan kamu nikah lagi, aku ikhlas. Tapi aku tidak mau menggoyahkan imanku kembali ke maksiat kayak dulu. Ulun sekarang alhamdulillah Ustaz berkadar. Ya, kami sudah bisa memahami ya permasalahan Ibu. Ya, Ibu Irmi yang berada di Balikpapan. Insyaallah nanti Ustaz akan berikan jawaban dan nasihatnya. Iya, semoga Allah memberikan kepada Ibu kesabaran ya menghadapi suami seperti itu. Sebetulnya, Bu, kejadian seperti ini bukan hanya menimpa Ibu.
Bahkan ada yang lebih parah dari ibu. Ya, ibu alhamdulillah masih diizinkan berjilbab. Ya, ibu masih diizinkan oleh suami untuk mengamalkan amalan-amalan saleh. Cuma ada beberapa hal yang mungkin ibu memandang tidak sesuai syariat seperti foto dan yang lainnya. Sementara yang ada yang lebih parah dari ibu. Ya, seorang istri yang dilarang oleh suami untuk berjilbab. Ya. Setiap kali dia berjilbab diancam untuk dicerai oleh suaminya. Lebih parah keadaannya dari ibu. Tapi ia lebih sabar dari ibu. Maka ibu hendaknya bersabar. Suami alhamdulillah sudah mengizinkan ibu berjilbab. Alhamdulillah, pujilah Allah. Suami sudah sholat 5 waktu. Alhamdulillah, dia sudah sholat 5 waktu. Iya. Kita di dalam berdakwah, ibu, jangan tergesa-gesa. Terkadang kita ingin melaksanakan semua ilmu yang kita ketahui secara sempurna, harus berubah begini dan begitu. Ternyata kenyataan tidak demikian. Suami tidak siap untuk mengikuti keinginan kita. Nah, disinilah memang kita harus berpikir secara jernih dan baik. Bagaimana caranya mendakwahi suami dengan cara yang lebih baik dari itu. Iya. Hanya sebatas bersedih tidak akan memberikan solusi. Hanya sebatas marah-marah pun juga tidak akan memberikan solusi. Akan tetapi yang kita pikirkan adalah bagaimana mendakwahi suami yang terbaik dulu. Kita sampaikan yang paling urgen dulu. Iya. Yang pertama, kita berusaha bagaimana suami mengenal Allah dulu lah. Mencintai Allah dan takut kepada Allah. Sebab ini adalah pondasi. Iya. Mungkin kita tidak bahas dulu tentang gambar-gambar, foto-foto yang ada di rumah. Tapi kita ingin suami untuk kenal kepada Allah. Yang terpenting suami sudah menjaga sholatnya, alhamdulillah. Ya. Bukan dalam hadis Nabi SAW bahwa ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tetanggaku di waktu malam sholat tahajud, tapi di waktu pagi suka mencuri, bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah, satamna'u sholatuhu, sholatnya akan mencegah dia insyaAllah. Subhanallah, ya, ketika orang ini mengadukan kepada Rasulullah tentang tetangganya yang di waktu malam dia itu sholat tahajud, tapi di waktu pagi dia mencuri, maksiat. Mungkin kalau kita yang di zaman sekarang pasti akan marah dan ngambek dan berkata, percuma kamu sholat malam masih mencuri. Tapi Rasulullah SAW memberikan sebuah pengharapan yang agung. Apa kata Rasulullah? Kelak sholatnya akan mencegah dia. Subhanallah, bagaimana Rasulullah membesarkan hati sahabat ini supaya sabarlah dalam mendakwahi dia. Sabar mendakwahi hati suami ibu. Ya, ada yang lebih berat dari ibu, ada. Ya, ketika seorang istri yang mengadu suaminya datang tiap malam jam 3 dalam keadaan matanya merah, mabuk-mabukan, ya, habis main wanita dan yang lainnya. Tapi dengan kesabaran dia membimbing suaminya, ternyata alhamdulillah sekarang malah suami sudah dapat hidayah, sudah ngaji, ya, alhamdulillah. Ya, kita tidak tahu hidayah itu akan menyapa suami ibu kapan. Makanya disinilah ibu, ya, penting kita dalam berdakwah itu kita takdimul aham fal aham. Kita dahulukan dulu yang paling penting, masalah akidah. Ya, biarlah kita jadikan suami cinta dulu kepada Allah. Ya, mengenal Allah tentang kebesarannya. Ya, kita perlihatkan bagaimana kebesaran Allah dalam ayat-ayatnya. Ya, kekuatan sampai kemudian suami merasa cinta kepada Allah, merasa cinta kepada Rasulullah SAW. Saya yakin kalau suami ibu sudah timbul rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dengan sendirinya suami akan berubah. Ya, tanpa ibu harus memerintahkannya. Ya, karena apabila rasa takut kepada Allah sudah muncul di hati, rasa cinta kepada Allah sudah ada di hati, ketika ia melihat Al-Quran dan hadis, dia segera akan melaksanakan titah Allah dan Rasulnya. Makanya kenapa dahulu Rasulullah SAW di Mekah tidak membahas dulu tentang masalah-masalah hukum. Ya, di Mekah Rasulullah SAW tidak membahas masalah fikih jihad. Di Mekah Rasulullah SAW tidak membahas tentang masalah
fikih, gambar ataupun yang lainnya. Tapi di Makkah Rasulullah memfokuskan masalah akidah, akhlak, akhlak. Untuk mempersiapkan setelah mereka hijrah, ketika Allah telah memerintahkan kepada mereka hijrah, mereka pun menjadi orang yang siap untuk meninggalkan harta-harta mereka. Luar biasa. Mereka pun hijrah ke kota Madinah, ditinggalkannya sanak saudara, ditinggalkannya harta. Ya. Ketika di Mekah, mereka sudah tertimpa dengan keimanan, tertempa dengan keimanan. Allah wajibkan sholat, Allah wajibkan puasa Ramadan. Ya, padahal mereka suatu kaum yang tidak terbiasa berpuasa. Ya, maka Allah pun kemudian mewajibkan puasa Asyura dulu. Kemudian Allah mewajibkan puasa Ramadan. Kemudian Allah pun mewajibkan wanita untuk berhijab. Ya. Turun ayat-ayat ahkam itu di kota Madinah. Setelah keimanan para sahabat menghunjam di dada-dada mereka. Nah, disinilah kita juga perlu untuk mencontoh bagaimana dakwah Rasulullah, ya, mengokohkan dulu akidah mereka, akidah dia. Ya, ini yang kita pikirkan, Ibu, ya. Kita jangan tergesa-gesa dalam berdakwah itu, pengen semua yang kita ketahui segera langsung diaplikasikan. Ya, kenyataan ternyata tidak mendukung, akhirnya kita pun kecewa, akhirnya kita pun ya terkadang nyecer suami terus, suami pun jadi kesel, ya, merasa bosan dengan sikap istrinya yang terus-menerus seperti itu, karena kurang kita kurang kefakihan kita dalam berdakwah. Nah, dari itulah Ibu, ya, cobalah introspeksi, ya, terhadap diri Ibu sendiri, tata cara dakwah Ibu selama ini kepada suami bagaimana? Bakti Ibu kepada suami sudah belum? Ya, ditambah. Ya, kalau ternyata gara-gara gambar di rumah Ibu akhirnya malah membangkang sama suami, ya, yang salah Ibu. Ya, jangan sampai kemudian hal seperti ini terjadi, karena itu sama saja ya kita ingin mengingkari orang lain berbuat mungkar, tapi kita jatuh kepada kemungkaran yang lebih besar. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Nah. Ya, baik, jazakallahu atas jawaban yang demikian untuk Ibu yang berada di balik papan. Dan selanjutnya masih kami terima di layanan yang telepon, silakan di 021 823 6543. Nah, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dari Nenek Rizki. Nenek Rizki di Kisaran. Silakan. Ya. Begini Pak Ustadz, masalah puasa Senin Kamis dengan puasa pertengahan bulan 13, 14, 15 Pak Ustadz. Jadi saya lakukan ini, saya baru-baru mencoba, tapi suami saya bilang kalau sudah puasa pertengahan bulan itu yang lebih roji katanya, jadi puasa Senin Kamisnya nggak usah lagi. Jadi saya lakukan juga seperti bulan ini kan Senin Kamis kan, tinggal bersama hari Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kan suami saya jangan dua-dua. Begitu Pak Ustadz. Itu satu Pak Ustadz. Kedua, masalah bersetengah dengan jiran tetangga. Nah, keliling rumah saya ini kan kalau saya bersedekah makanan ke depan rumah atau ke samping, itu ada 8 rumah yang bisa melihat. Jadi saya untuk mengasih 8 rumah itu kan nggak mungkin Pak Ustadz. Jadi saya agak sulit mau bersedekah makanan. Jadi akhirnya kadang-kadang saya jadi mau mengasih itu agak sulit Pak Ustadz, jadi agak jarang-jarang bertepatan bumi. Kita segan dengan jiran yang satu lagi, sedangkan makanan kita terbatas Pak Ustadz. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang berpuasa Ayyamul Bid 3 hari tiap bulan, katanya tidak perlu puasa Senin Kamis lagi. Ini butuh dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sepanjang yang saya pelajari tidak ada satupun dalil yang melarang demikian. Iya. Nah, bagaimana kalau puasa Senin Kamis bertepatan dengan puasa 3 hari? Boleh apa tidak? Sebetulnya ini terjadi perselisihan Ibu dari para ulama. Bolehkah berniat dalam satu ibadah 2 niat? Ya. Misalnya kebetulan puasa 3 hari itu bertepatan di hari tanggal 13-nya hari Senin ya. Saya mau puasa Senin sekaligus puasa Ayyamul Bid 3 hari tiap bulan. Berarti Senin, Selasa, Rabu.
sekaligus Kamisnya saya mau puasa lagi. Iya. Bagaimana itu? Boleh tidak menggabungkan dalam satu ibadah dua niat? Ya, jawabnya ikhtilaf para ulama. Imam yang 4 berpendapat boleh. Dan pendapat jumhur ulama ya pendapat imam yang 4. Dalilnya adalah firman sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Berarti setiap amal itu dengan niat, baik satu niat, dua niat, tiga niat, ya, di situ mutlak kata para ulama. Juga dikiaskan ya kepada orang yang hadas. Kalau kita kentut 2 kali, kemudian buang air, kencing, tetap wudunya sekali. Ya, kita tidak mungkin sekali wudu untuk kentut pertama, yang kedua, tapi sekali semuanya. Demikian pula ini kata mereka. Namun kata mereka disyaratkan, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bolehnya meniatkan dua niat dalam satu ibadah itu kalau ibadah tersebut selevel, sama-sama sunnah, dan ini terpenuhi syarat tersebut. Ya, dan ini pendapat yang saya condong kepadanya, ya, dan bisa kita dijadikan hujah atau dalil juga sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda tentang sholat istikharah. Kata Rasulullah, idza hamma ahadukum bil amri falyusalli raka'ataini dunal fardhah. Apabila seseorang ingin melakukan suatu perbuatan, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Ini sholat istikharah ya. Kata Rasulullah, sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Kata-kata selain sholat fardu ini masuk pada semua sholat sunnah. Berarti kalau kita sholat tahajud dengan niat sholat istikharah sekaligus nggak masalah, selama itu bukan sholat fardu. Ya. Maka dari itu wallahu alam bahwa menggabungkan dua niat di dalam satu ibadah diperbolehkan. Pendapat yang paling kuat yang pendapat jumhur. Yang kedua, Ibu, bahwa seorang wanita tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan seizin suaminya apabila suami hadir. Kalau suami tidak mengizinkan, jangan diikut. Jangan ibu berpuasa. Ya, karena ini puasa sunnah, sementara menaati suami itu hukumnya wajib. Ya, jangan sampai kemudian kita lebih membela yang sunnah kemudian melalaikan yang wajib. Maka ini tidak diperkenankan tentunya Ibu, ya, wallahu a'lam. Nah. Yang kedua mengenai masakan yang terlihat sampai 8 rumah saja. Oh iya. Lagi terakhir. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang masalah ini. Kata Rasulullah, lihat mana yang paling dekat pintunya ke rumah kita. Iya, kita lihat yang paling dekat pintunya ke rumah kita, itu yang kita kasih. Ya, cuman khawatir Ustadz kalau yang lain melihat gimana gitu, nggak enak. Sementara 8 pintu itu semuanya ngelihat saya. Ya mungkin ketika ibu datang dibungkus rapi, masukin ke bana gimana ya. Kemudian tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian mohon maaf tolong jangan sampai kelihatan yang lainnya, nggak enak gitu ya. Maka pada waktu itu ya kalau kita lakukan silahkan. Karena memang kita tidak mampu untuk memberi 8-8-nya. Tentu kita utamakan yang paling dekat ya pintunya kepada kita, wallahu a'lam. Nah. Dan terakhir tadi yang disampaikan dari Rizky, pertanyaan terakhir tadi, maksudnya kita akan tutup untuk sesi tanya jawab ini. Oh baik, mudah-mudahan ya yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat dan betul-betul kita bisa aplikasikan, terutama saya pribadi sebagai penceramah dan pemirsa sekalian ya, untuk kita berusaha untuk berakhlak mulia kepada manusia ya, di dalam pembicaraan kita, di dalam sopan santun kita ya, sehingga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang paling tinggi, karena Rasulullah mengatakan ana za'imu baitin bi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Ya, aku menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.